Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi kita hari ini akan melanjutkan pembahasan dari tadi nih pas kita meet now. Kalau kita tadi meet now, kita kan udah belajar akun-akun apa yang harus ditutup, lalu apa itu real account, apa itu temporary account. Terus di problem 4 kita udah belajar untuk buat worksheet juga. Nah, sekarang kita mau lanjutin materi kita untuk minggu ini di problem 6. Jadi di video ini kita akan bahas satu problem aja yaitu problem 6. Kalau teman-teman print modulnya bisa buka di page 27. Jadi di page 27 itu ada Starco. Dia merupakan perusahaan yang menyediakan jasa fotografer. Lalu perusahaan ini menyiapkan laporannya itu secara annually, jadi per tahun, per akhir tahun. Nah, berikut adalah data yang dibutuhkan untuk membuat laporan keuangan. Jadi si Starco ini ngasih kita trial balance, ya, dari asetnya, lalu ada liability-nya, ada equity-nya, ada service revenue, sampai dengan expense-nya. Ada informasi tambahan 2 poin, dan kita diminta untuk buat income statement, retained earning statement, classified statement of financial position per 31 Desember 2019, dan closing entries. Oke, jadi kalian bisa lihat di belah kiri ini ada format-formatnya. Jadi aku udah buat format untuk laporan keuangannya. Sekarang coba kita kerjain satu persatu dulu. Pertama, kita mulai dari buat laporan keuangannya dulu nih. Yang pertama kita buat itu adalah income statement. Ini hampir-hampir mirip dengan materi kita di minggu pertama, kalau kalian ingat ya. Jadi kita buat income statement, buat retained earning statement, dan juga buat statement of financial position. Nah, karena pertama nih kita mau buat income statement, jangan lupa untuk buat COP-nya dulu. COP-nya ada apa aja? Ada nama perusahaannya, yaitu Starco. Ada nama dari laporannya, yaitu income statement. Dan periodenya. Jangan lupa, karena kita itu annually tadi ya, secara 1 tahun sekali gitu maksudnya. Dan laporannya ini berakhir di 31 Desember 2019, maka keterangan periodnya itu for the year ended Desember 31,2019. Ya, sama seperti retained earnings juga nih, dia sama, tapi bedanya hanya di nama laporannya aja. Kalau RS statement berarti retained earnings statement. Lalu yang terakhir itu adalah statement of financial position. Dia namanya beda ya, udah pasti nama laporannya beda, dan periodenya tuh dia nggak pakai for the year ended. Ya, jadi dia cuman Desember 31,2019 gitu ya. Nah, selanjutnya itu kita mau bahas untuk income statement. Di income statement ini, kalau kalian ingat, itu ada 2 komponen. Ada yang namanya revenue, ada yang namanya expense. Revenue adalah pendapatan dari suatu perusahaan, dan expense adalah pengeluaran dari suatu perusahaan. Caranya, kalian tuh sebenarnya tinggal ambil-ambil aja nih komponen-komponen yang ada di trial balance. Pertama nih, kita kan butuhnya revenue ya. Berarti kita ambil aja komponen revenue. Ada 2, ada service revenue dan ada rent revenue. Sambil kita tandain ya, biar kelihatan mana yang belum diambil, mana yang udah. Ini diambil, ini diambil. Pindahkan ke sini. Nah, nominalnya juga ya, sama. Langsung aja pindahkan. 265 dan 100.000. Nah, udah nih, revenue-nya cuma ada 2 aja. Berarti habis itu kalian cari yang namanya total revenue. Total revenue tinggal tambahkan deh. Tambahkan service revenue ditambah rent revenue. Dapat totalnya itu 365. Itu total revenue. Sekarang expense. Expense berarti lihatnya di bagian bawah juga. Ada 3 expense di trial balance. Tiga-tiganya kamu pindahkan. Salaries expense 3.500 pindahkan ke sini. Nah, lalu yang kedua ada supplies expense 10.500 pindahkan lagi ke sini.
Dan yang terakhir itu advertising expense. Pindahkan lagi ke sini. Expense-nya udah habis nih semua. Ya, berarti kalian cari yang namanya total expense. Total expense dapat dari salaries and wages expense, supplies expense, advertising expense. Kalian bisa kasih keterangan di sini deh. Total expenses. Nah, ya. Tapi balik lagi, lihat lagi nih nanti di soalnya. Kalau ternyata expense-nya banyak, misal ada utilities expense, ada insurance expense, kalian masukkan ya. Jadi pokoknya ambil semua expense yang terjadi. Nah, lalu selanjutnya bisa cari nih yang namanya net income. Net income cara carinya gimana? Cara carinya tinggal kurangi revenue-nya yang 365 dikurang dengan expense-nya 22.500. Ingat ya, net income itu terjadi kalau misalkan net revenue-nya dia lebih tinggi daripada expense-nya. Tapi kalau posisinya terbalik, yaitu expense-nya dia lebih besar daripada revenue-nya, maka namanya bukan net income, tapi namanya adalah net loss. Ya. Nah, lalu nih, tadi terlewat nih. Ya, ini ada keterangan revenue itu merupakan pendapatan sewa atas salah satu kantor yang tidak digunakan. Karena dia termasuk pendapatan bagi perusahaan, berarti jangan lupa nanti ditambahkan ke sini ya. Kalau biasanya nih kita kan belajar cuma service revenue aja. Tapi kalau misalkan ada revenue yang lain, nanti di soal jangan lupa ditambahkan. Oke, sekarang yang kedua, kita mau buat yang namanya retained earning statement. Retained earning statement pertama itu kita butuh retained earnings beginning atau retained earnings saat 1 Januari. Ya. 1 Januarinya ini dapat dari mana? Dapat dari dia bilang kan, perusahaan ini menyiapkan laporan keuangan secara annually. Kalau annually, berarti dia buat laporan keuangannya itu di 31 Desember. Kalau periodenya berakhir di 31 Desember, otomatis retained earnings beginning-nya itu jatuh pada 1 Januari. Ya, karena laporannya berakhir di 31 Desember, maka beginning-nya ada di 1 Januari. Itu kalau secara annually laporannya. Tapi kalau secara semi-annually, beda lagi. Ya. Retained earnings, coba kita lihat. Retained earnings di sini ada saldonya sebesar 200.000. 200.000 ini kamu taruh di sini. Sebagai retained earnings beginning atau retained earnings 1 Januari. Ya. Lalu kalau kalian ingat kemarin ada dua komponen nih di retained earnings. Pertama, kita harus menambahkan net income, lalu kita kurangi dengan dividen. Net income-nya dapat dari mana? Dapat dari income statement yang sebelumnya sudah kalian buat. Yang ini. Aku warnain biar kalian. Nah, ya. Jadi ini angkanya dapat dari sini. Misalkan nanti bukan net income nih, net loss. Berarti di sini bukan ditambahkan, tapi di less, kayak dividen, ya. Terus kalian bisa cari ini, bisa ditambahkan dulu, retained earnings beginning ditambah net income, dapat hasilnya 542.500. Kurangi dengan dividen. Dividennya lihat dari mana? Dari trial balance kalian lagi nih. Dividen sebesar 19.000. Jangan lupa dividennya itu dikurang nanti ya. Maka terakhir kita bisa dapat yang namanya retained earnings ending atau retained earnings 31 Desember itu dengan cara ini tadi yang sudah ditotalkan 542.500 kurangi dengan dividennya 19.000. Jadi kalau dirangkum nih, untuk cari retained earnings ending atau retained earnings 31 Desember, retained earnings beginning
ya saat awal tahun ditambah net income dikurang dengan dividen. Kalau kalian nih ada yang mungkin bingung, kenapa kok 200.000 ini bisa jadi angka return earning 1 Januari? Padahal di sini nih di trial balance-nya dia bilang ini 31 Desember. Nah, jadi angka-angka di trial balance ini itu kan dia belum di-adjust lagi nih dengan angka-angka yang ada di laporan. Karena dia belum di-adjust, maka angka return earnings ini hitungannya masih return earnings beginning. Karena dia belum di-adjust dengan net income, belum di-adjust dengan dividen. Ya, ketemu deh return earnings endingnya itu sebesar 523.500. Selesai nih dua laporan. Sekarang buat laporan yang terakhir yaitu Statement of Financial Position. Statement of Financial Position tadi udah aku kasih tahu ya, dia ada COP-nya ya. Lalu selanjutnya ada aset dan ada equity and liability ya. Pertama kita kerjain dulu nih aset. Mungkin ini hampir-hampir mirip sebenarnya sama yang udah kalian pelajarin di awal, pertemuan awal. Bedanya apa? Sekarang itu diklasifikasikan. Makanya di soalnya dia bilangnya gini, Classified Statement of Financial Position. Ya, jadi aset itu dibagi-bagi lagi, ada yang namanya intangible asset, ada yang namanya plant, property, and equipment, ada yang namanya long-term investment, dan terakhir ada yang namanya current asset. Nah, sebelumnya intangible sampai long-term asset, ini kita bilangnya biasanya dia NCA. NCA itu adalah non-current asset. Ya, jadi ini biasanya kita bilangnya itu non-current asset. Bentar ya. Oke. Ini nanti aku gedein ya. Jadi dia namanya non-current asset. Jadi aset itu sebenarnya ada dua bagian besarnya. Ada NCA atau non-current asset dan ada yang namanya current asset. Cuman non-current asset ini dibagi-bagi lagi. Ada yang namanya intangible asset, ada yang namanya plant, property, and equipment, ada yang namanya long-term investment. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau NCA itu adalah aset-aset yang kita bisa punyai itu lebih dari jangka waktu 1 tahun. Tapi kalau current asset, dia biasanya dalam jangka waktu 1 tahun dipakai nanti akan habis atau jumlahnya akan berubah gitu ya. Nah, pertama nih, intangible asset dulu. Intangible asset itu sebenarnya ada banyak ya. Ada banyak. Contohnya kalau di soal kita sekarang, ini adalah right. Copyright itu termasuknya adalah intangible asset. Kalian masukin nominalnya copyright di sini. Nah, 12.000 ya. Contoh lainnya apa? Contoh lainnya ada goodwill, ada, aku tulis deh di sini ya. Contoh intangible asset. Contoh intangible lainnya itu ada goodwill, ada paten, ada customer list, ya. Itu adalah contoh yang biasanya umum ya. Jadi kalau nanti ujian keluarnya 3 akun ini, ingat dia masuknya ke intangible asset. Nah, ini nggak ada lagi intangible assetnya di trial balance. Berarti kalian bisa lanjut ke plant, property, and equipment. Plant, property, and equipment ini gampangnya kalian hafalinnya equipment aja. Equipment seperti yang kita belajar nih di kemarin-kemarin, itu kan kayak model equipment, mesin, vehicle, lalu ada building juga di dalamnya. Nah, itu semua kalian masukkan ke bagian PPE. Biasanya kita nyebutnya ini PPE, Plant, Property, and Equipment. Jadi pertama kita punya nilai building. Ya, nih. Building sebesar 200.000. Jangan lupa masukin
less accumulated depreciation building-nya. Masukin 20.000. Ingat ya, aku bilang accumulated depreciation itu adalah akun kontra. Jadi walaupun dia ada di aset, tapi dia malah mengurangi nilai aset. Makanya di sini less. Ya. Nah, lalu di sini kalian tulis deh net building-nya atau nilai bersih building-nya. Dapat dari mana? Dapat dari cost-nya building yang 200.000 kurangin dengan accumulated depreciation-nya building. Jadi dapat 180.000. Nah, ada apa lagi nih di equipment? Ada equipment-nya sendiri. Equipment 15.000. Pindahkan ke sini. Gampangnya juga kalau kalian mau hafalin, plant property and equipment selain tanah, dia tuh pasti punya akumulasi depresiasi. Ya, jadi yang punya akumulasi depresiasi itu masuk ke PPE. Equipment ini sebesar 15.000. Jangan lupa masukin juga accumulated depreciation equipment. Di sini kalian tulis less. 3.000. Cari lagi net equipment-nya itu 12.000. Dapat dari 15.000 kurangin dengan 3.000. Dapat 12.000. Ya. Lalu udah habis nih PPE-nya, kita bisa langsung masuk ke LTI atau long term investment. Long term investment itu apa? Contohnya ini, share investment. Share investment atau investasi saham, jadi misalkan nih perusahaan A, dia juga punya kepemilikan saham nih di perusahaan-perusahaan lain. Itu kan investasi ya. Kenapa investasi? Karena kan kamu menaruh uang kamu di saham itu. Lalu ada keuntungannya juga kan dari saham, yaitu kayak bisa keuntungan kapital dari harga sahamnya yang naik turun, bisa juga ada keuntungan yang namanya dividen. Ya. Nah, share investment ini dia bisa dalam jangka waktu pendek, bisa dalam jangka waktu panjang. Makanya di share investment ini kita dikasih tahu infonya long term. Kalau dia long term, maka dia masuk ke long term investment. Tapi kalau short term, dia nanti masuknya ke current asset. Jadi nanti kalau di ujian, misalkan ada share investment, make sure dulu nih, dia long term atau short term. Jadi dia jangka waktunya pendek atau jangka waktu panjang, gitu ya. Kalau panjang, dia masuknya ke long term investment. Tapi kalau jangka waktunya pendek, dia masuk ke current asset. Sekarang karena dia long term, kamu masukin ke LTI sejumlah 35.000. Masukin di sini share investment. Buat formatnya nanti kalau ujian seperti ini juga ya, biar rapi. Nah sekarang current asset. Current asset tuh udah klasifikasi aset yang paling terakhir. Jadi aset-aset yang sisanya nih, yang 4 biji ini, kamu masukin semuanya ke current asset. Ya, 4 akun ini masukin semuanya ke current asset. Pertama ada prepaid insurance, tanda ini ya. Nah, lalu ada supplies. Ya, lalu ada accounts receivable. Ya, lalu ada cash. Sebenarnya dalam zone urutannya ini tuh kita harus mulai dari yang paling tidak liquid. Maksudnya liquid itu gimana? Yang paling cepat dijadikan uang. Kalau cash kan udah pasti bentuknya uang tunai ya. Jadi makanya dia paling liquid di bawah gitu. Biasanya juga kalau dosen nih, dosen tuh ada yang maunya disusunnya seperti itu. Jadi kayak harusnya pertama mulai dari prepaid dulu, lalu supplies, lalu AR, lalu cash gitu. Jadi kalian sesuaikan dengan dosen kalian masing-masing nanti ya. Nah, asetnya udah masuk semua nih, berarti bisa cari yang namanya total aset. Total aset tinggal tambahin semua dari atas. Intangible asset ditambah dengan PPE, ingat PPE-nya harus yang sudah net, yang sudah dikurangi dengan accumulated depreciation-nya. Lalu ditambah dengan LTI, lalu ditambah dengan current asset.
nanti ketemu total asetnya itu sebesar 805.700. Ya. Sekarang masuk ke bagian equity and liability. Tapi yang pertama kita kerjain yang equity dulu ya. Equity kalau kita lihat di trial balance soal kita ada dua. Ada share capital sebesar 168.500 pindahkan. Lalu yang kedua, ingat ada retained earnings nih. Ya. Angka retained earnings-nya jangan ambil dari trial balance, tapi ambil dari RE statement kalian. Yang ini. Ini aku kasih tanda juga ya. Salah pencet. Ini dengan ini. Nah, ya, cuman ada dua nih untuk equity-nya. Berarti jumlahin langsung ke sebelah kanannya. Ya, share capital ordinary ditambah dengan retained earnings. Nah, sama nih, sekarang si liability-nya itu juga dibagi dua bagian. Ada non-current liability dan ada current liability. Maksudnya gimana? NCL ini tuh biasanya adalah hutang-hutang yang lebih dari 1 tahun. Jadi contohnya misalkan bank loan atau notes payable. Notes payable itu dia juga bisa masuknya non-current liability, bisa masuknya current liability. Jadi kamu harus lihat dia tuh jangka waktunya kapan. Kalau 1 tahun berarti masuknya 1 tahun atau kurang dari 1 tahun ya. Dia masuknya CL. Tapi kalau lebih dari 1 tahun dia masuknya NCL gitu ya. Nah, sekarang ada nih salah satu kemungkinannya yaitu notes payable. Notes payable, nah kamu lihat nih di informasi tambahan, dia bilang merupakan hutang jangka panjang. Kalau jangka panjang berarti kan lebih dari 1 tahun, makanya masuk ke NCL. Jadi di NCL ini ada notes payable sebesar sesuai trial balance itu 18.000 ya. Kalau accounts payable dan unearned itu pasti masuknya CL. Ya, jadi kamu tinggal pindahin accounts payable 10.000 ke bagian CL. Lalu unearned service revenue 85.700. Nah, ya. Karena ada dua komponen lagi di CL, jumlahkan ke samping. Accounts payable tambah unearned service revenue ketemu 95.700. Sekarang terakhir tambahin deh equity ditambah liability-nya. Jangan salah tambah ya. Ingat equity yang 692 ditambah 18.000 ditambah 85.700. Kalau buat SOFP atau Statement of Financial Position, ingat jumlah total aset harus sama dengan total equity and liability. Kalau misalkan tidak sesuai, berarti kamu ada salah hitung. Ya, lihat lagi ke perhitungannya. Ya, udah selesai nih untuk semua laporannya. Dan kalau kamu lihat, nih di trial balance semua angka pakai. Ya, jadi ini salah satu juga yang bisa kalian tips mungkin. Jadi kalau misalkan mau ngerjain laporan keuangan nanti di ujian, make sure semua yang di trial balance tuh memang sudah masuk. Kalau misalkan ada angka yang kurang nih, kamu nggak balance, lihat dulu nih, kamu udah masukin belum semua akun di sini? Karena mungkin ada satu yang kelewat gitu ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai closing entries-nya ya, jangan lupa. Tadi habis buat laporan, kita diminta juga untuk buat closing entries. Closing entries itu dibuatnya pasti semuanya jangka waktunya di akhir tahun ya. Nih, semua di akhir tahun. Oh, ini salah nih. Tahunnya harusnya 2019 kita ya.
Nah, sekarang yang ditutup, ingat nih, ini yang tadi kita bahas, di minggu kemarin juga kalau nggak salah kayaknya aku bahas. Jadi ya, closing entries itu ada 4. Yang pertama ada tutup revenue, kedua tutup expense, ketiga tutup net income, keempat tutup dividen. Ini aku besarin deh, supaya nanti lebih gampang. Nah, ya, ingat untuk tutup revenue. Tutup revenue kemarin tuh sudah, bentar coba ya. Kita problem 6, berarti kemarin problem 5 ya. Nah, nih. Ini aku copy lagi. Jadi ke sini. Oke. Nah, nih, aku pindahin ke sini deh supaya kita lebih gampang. Ini kita buat lihat akunnya apa gitu ya. Nih, pertama kita mau tutup revenue dulu. Tutup revenue itu jurnalnya gini. Revenue-nya di debit, lalu di kreditnya income summary. Nah, kamu lihat revenue-nya dari mana? Dari income statement. Nih, dua akun ini sekarang kamu tutup di sini. Ingat revenue adanya di debit, berarti tinggal pindahkan kedua akun ini ke bagian debit. Angkanya juga sama. Nah, ini aku kasih tanda. Nah, ini. Di kreditnya dibilang income summary. Berarti tulis di bagian kredit income summary. Nah, nominal income summary tinggal tambahkan 265.000 ditambah 100.000. Atau nominal income summary juga kamu bisa ambil dari sini. Total revenue. Ya, sama aja. Sekarang yang kedua, tutup expense. Tutup expense kayak gini jurnalnya. Di debitnya income summary, di kreditnya expense-nya. Ya, jadi berarti di debit di sini income summary, di kreditnya expense-nya. Expense-nya lihat lagi dari income statement kalian. Ada 3 expense, pindahin semuanya ke sini. Nah, nominalnya juga dipindahin sekalian ke sini. Jadi angka income summary-nya tinggal tambahkan expense ini. Atau income summary-nya bisa ambil dari total expense yang di income statement. Kalau kalian tanya logikanya gimana atau konsepnya gimana, kalau kalian ingat nih, revenue dia itu harusnya normal balance-nya ada di sisi kredit. Karena mau dihapus, bukan mau dihapus, di closing itu berarti secara tidak langsung kan ditutup ya. Ditutup berarti dia pindah ke sisi yang berlawanannya. Jadi normal balance, karena normal balance revenue ada di sisi kredit, kalau dihapus berarti di sisi debit. Expense juga sama. Expense karena normal balance-nya ada di sisi debit, karena sekarang mau kita closing, maka dia ada di sisi kredit. Ini juga ya, aku tandain. Aduh, ngejreng ya. Ketiga, tutup net income. Net income seperti ini jurnalnya, di debitnya income summary, di kreditnya retained earnings. Sekarang kamu tutup. Nih. Nominalnya dapat dari mana? Dapat dari net income yang di sini. Pindahin ke sini. Ini jadi aku tandain juga deh warnanya supaya sama. Ini ya. Kalau ditanya lagi, emang konsepnya gimana? Kalau kalian ingat di awal banget pertemuan, aku tuh bilang retained earnings itu sebenarnya adalah laba yang diakumulasikan.
Makanya setiap net income yang bertambah di tiap tahunnya, nanti dia akan menambah retained earnings. Ingat ya, retained earnings ini kan equity. Equity normal balance-nya ada di sisi kredit. Makanya kalau bertambah dia di debit. Tuh ya. Kenapa ditutup net income-nya? Supaya tahu nih, oh net income tahun segini tuh sekian gitu. Jadi nanti tahun depan pas kita mulai lagi nih operasi dari awal, nanti net income-nya juga untuk tahun itu aja, nggak tercampur dengan tahun-tahun yang lain. Terakhir, mau tutup dividen. Jurnalnya, nah, retain earnings pada cash dividend. Jurnalnya kalian pindahin ke sini. Ingat, dividen juga nih. Dividen dia normal balance-nya debit. Karena sekarang mau di-close, mau ditutup, maka harus pindah ke kredit. Dan pas di awal pertemuan juga aku mention, dividen ini tuh nilainya mengurangi retain earnings. Retain earnings kan tadi kita bahas ya, normal balance-nya ada di sisi kredit. Kalau dia ada di posisi debit, berarti dia berkurang. Gitu ya. Dividen memang akan mengurangi retain earnings ya. Nominalnya bisa lihat dari trial balance yang di soal tadi atau ambil aja nih dividen yang ada di RE statement yang 19.000 ini. Kalian pindahkan deh ke sini. Nah, ini juga deh aku kasih tanda sama yang ini. Nah, udah deh, semuanya selesai. Laporannya, income statement udah, return earning statement udah, lalu ada statement of financial position, closingnya juga 4. Ingat ya, closingnya memang selalu 4 ini, nggak ada akun yang lain lagi. Gitu. Nah, jadi ini pembahasan untuk problem 6 kita. Kalau misalkan kalian masih bingung, mungkin bisa coba diulang. Aku sengaja pakai video supaya kalau misalkan masih ada yang kalian bingung, kalian bisa ulang videonya. Atau kalau misalkan masih bingung juga, bisa PC aku untuk tanya. Oke. Thank you buat semua yang udah nonton videonya. Semoga kalian paham dengan materi minggu ini. Semangat, karena di